Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrandeska Nabila dengan NIM 2210531017. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai sampel S. Yang pertama yaitu model sederhana. Pertama, kita klik New Project, lalu kita tuliskan file yang diinginkan, lalu double klik dan pilih file pada folder yang telah disiapkan, open dan oke. Lalu akan muncul ringkasan data sebagai berikut. Lalu klik UTS, nama filenya, dan akan muncul layar kertas kerja seperti berikut ini. Lalu klik indikator yang akan dibuat menjadi variabel laten. Nah, variabel laten di sini itu ada pendidikan, kebijakan pemerintah, dan kemiskinan. Adapun untuk variabel Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Di sini kita dapat merapikannya dengan mengklik variabel latennya, kemudian menggesernya ke kiri atau ke kanan. Untuk mengubah arah reflektif, kita bisa klik kanan dan klik align to the right. Kemudian untuk menghubungkan variabel X dan Y-nya, kita bisa klik connect, kemudian pilih variabel X-nya dan dihubungkan dengan variabel Y-nya. Begitupun dengan variabel laten yang lain. Setelah terhubung, maka otomatis variabel latennya akan berubah warna menjadi warna biru. Kita juga dapat mengubah nama dari variabel laten dengan cara mengklik kanan di bagian variabel laten dan klik rename. Kemudian ganti nama sesuai dengan nama variabel latennya. Selanjutnya kita klik calculate dan PLS algoritma dan klik start calculation. Nah, yang pertama kita cek itu adalah auto loading, di mana kita akan mencek R formatnya, di mana R formatnya itu harus besar dari 0,7. Di sini R-nya besar dari 0,7 semuanya. Kita juga bisa mengklik construct reliability dan validity, kemudian juga R square-nya. Selanjutnya kita akan mengklik bootstrapping di bagian calculate dan kita akan mencek dari path koefisiennya. Nilai p-value di sini harus kecil dari 0,05 untuk memperlihatkan bahwa dia berpengaruh secara signifikan. Untuk model mediasi ini, kita dapat mengklik Create New Project dan menuliskan nama filenya serta mengimport file dari file yang telah disimpan sebelumnya. Langkah selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu dengan mengklik indikator dari variabel laten dan menariknya ke kertas kerja. Kita juga dapat mengubah nama variabel latennya dengan mengklik kanan di bagian variabel laten dan klik rename dan ganti nama variabel laten sesuai dengan nama variabelnya. Berikutnya, kita akan menghubungkan antar variabel laten dengan cara klik connect, kemudian klik variabel pendidikan ke tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat pengangguran ke pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan pemerintah ke pertumbuhan ekonomi. Dan kita akan membuat satu variabel mediasi, yaitu tingkat pengangguran. Setelah itu, kita akan mengkalkulasikan dengan klik PLS algoritma. Untuk kalkulasi ini sama seperti sebelumnya, yaitu kita mencek auto loading, di mana di sini semuanya auto loadingnya besar dari 0,7, construct reliability dan validity, discriminant validity maupun R square-nya. Berikutnya, kita akan melakukan analisis dengan klik bootstrapping dan klik bagian path koefisiennya. Di sini path koefisiennya yang kecil dari 0,05, yaitu p-value-nya ada 3 hubungan. Untuk membuat model moderasi ini, kita akan membuat file baru, yaitu dengan mengimport data dari file sebelumnya, kemudian kita open dan dikalkulasikan. Untuk membuat variabel laten, kita dapat mengklik indikator dan menariknya ke bagian kertas kerja, baik itu pendidikan, kebijakan kerja, hingga variabel Y itu pertumbuhan ekonomi. Semuanya kita tarik ke bagian kertas kerja. Jangan lupa untuk menyusunnya sesuai dengan model struktur yang kita inginkan. Berikutnya kita akan mengganti nama dari variabel laten dengan klik kanan dan rename sesuai dengan variabel latennya. Selanjutnya kita akan menghubungkan
antar variabel laten dengan klik connect dan hubungkan antara variabel independen ke variabel dependennya. Di sini kita menghubungkan pendidikan ke tingkat pengangguran, pendidikan ke pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Di sini kita mempunyai satu variabel moderasi, yaitu dengan cara mengklik kanan di bagian pertumbuhan ekonomi, kemudian klik moderating effect, dan untuk variabel moderatingnya yaitu faktor keturunan dan variabel independennya yaitu variabel kemiskinan. Kita juga dapat mengubah nama dari variabel moderasinya sesuai dengan kebutuhan. Hipotesisnya yaitu mengenai pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran ke pertumbuhan ekonomi, pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, serta faktor keturunan yang merupakan variabel moderasi yang nantinya akan memperkuat pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis outer model, yaitu dengan cara klik calculate, kemudian PLS algorithm, kemudian start. Untuk analisis kita yang pertama yaitu auto loading, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh terhadap variabel manifest dengan variabel observed. Di sini untuk variabelnya itu harus besar dari 0,7. Nah, seluruh variabel di sini tuh bisa dibesar dari 0,7, maka kita simpulkan bahwa variabel yang diobservasi mampu membangun dari variabel observed yang dibangunnya. Analisis selanjutnya yaitu diskriminan validity atau AV, yaitu digunakan untuk mengukur keakuratan dari masing-masing indikator atau validitas dari indikator tersebut. Nah, nilai yang kita gunakan adalah nilai AV, di mana nilai AV itu harus besar dari 0,5. Selanjutnya, mengukur reliabilitas atau keandalan suatu data, yaitu dengan melihat nilai dari Cronbach alpha-nya, yaitu Cronbach alpha-nya harus besar dari 0,7. Di sini bisa kita lihat bahwa Cronbach alpha-nya besar dari 0,7, maka bisa dikatakan data ini adalah data yang andal atau reliable. Selanjutnya, mengukur composite reliability, yaitu menggambarkan konsistensi dari indikator yang mengukur konstruknya. Kita dapat melihat yaitu composite reliability, di mana composite reliability-nya harus besar dari 0,7. Selanjutnya yaitu diskriminan validity, yaitu nilai dari indikator yang dibangunnya harus lebih besar dibandingkan dengan konstruk lain. Nah, kita dapat klik di bagian cross loading, maka akan muncul hubungan antara indikator konstruk dengan variabel latennya. Seperti halnya variabel keturunan 1, di mana di variabel keturunan dia akan memiliki poin yang lebih besar yaitu 0,9 dibandingkan variabel lainnya. Seperti juga dapat kita lihat pada pertumbuhan ekonomi, dia akan memiliki nilai yang lebih tinggi di bagian pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika variabel kemiskinan memiliki poin yang lebih tinggi di pendidikan, maka seharusnya indikator kemiskinan lebih cocok untuk menggambarkan di bidang pendidikan. Selanjutnya, yaitu kita akan melihat nilai dari R-square. Nah, nilai R-square sendiri itu harus besar dari 0,5, di mana R-square di sini itu besar dari 0,5, maka dia berpengaruh signifikan. Untuk analisis selanjutnya, yaitu kita akan menganalisis inner model, yaitu dengan klik calculate dan bootstrapping, kemudian klik start calculation. Selanjutnya, kita akan menganalisis yaitu PET coefficient, di mana p-value di sini harus kecil dari 0,05 serta t statistiknya harus besar dari t tabel. Di sini ada 3 hubungan yang memiliki p-value kecil dari 0,05, yaitu ada kebijakan pemerintah ke tingkat pengangguran, pendidikan ke pertumbuhan ekonomi, serta pendidikan ke tingkat pengangguran.
Artinya, setiap kenaikan satuan dari indikator yang telah diobserver akan berpengaruh 0,3021 terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitupun juga setiap kenaikan satu satuan di kebijakan pemerintah akan berpengaruh 0,844 terhadap tingkat pengangguran. Nah, pengaruh ini dapat terlihat di bagian original sampel untuk menilai berapa besar pengaruh dari setiap kenaikan dari variabel yang diobservasi. Adapun variabel yang memiliki p-value besar dari 0,05 maka dia tidak berpengaruh signifikan, serta hal ini juga dikarenakan tes statistiknya kecil dari t-table. Jadi, berdasarkan hipotesis kita tadi, maka yang berpengaruh signifikan adalah kebijakan pemerintah ke tingkat pengangguran, pendidikan ke pertumbuhan ekonomi, serta pendidikan ke tingkat pengangguran. Mungkin sekian dari saya, terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.